Selamat datang di Lagapedia. Daftar klasemen sementara Liga Premier Inggris musim 2024-2025. Update hari Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Perjalanan Liga Premier Inggris musim 2024-2025 semakin seru. Liverpool masih kokoh bercokol di posisi puncak klasemen, sementara Arsenal dan Nottingham Forest tak henti-hentinya memberikan tekanan. Berikut adalah update terbaru klasemen sementara, yang dirangkum hingga hari Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Liverpool, sang pemuncak yang tak terbendung. Liverpool masih memegang kendali penuh di puncak klasemen dengan koleksi 67 poin dari 28 pertandingan. Tim besutan Arne Slot ini telah meraih 20 kemenangan, 7 kali seri, dan hanya sekali kalah sepanjang musim. Selisih gol mereka yang mencapai plus 40 semakin memperkuat dominasi mereka. Dalam laga terakhir, The Reds sukses mengalahkan Newcastle dengan penampilan gemilang, mempertegas status mereka sebagai kandidat kuat juara musim ini. Arsenal bertahan di posisi kedua meski tertahan. Arsenal tetap bertahan di posisi kedua dengan 54 poin dari 27 pertandingan. Meski baru bermain seri melawan Nottingham Forest dalam laga terakhir, The Gunners masih menunjukkan konsistensi yang baik dengan 15 kemenangan dan 9 kali seri. Selisih gol mereka yang mencapai plus 28 menjadi bukti ketangguhan lini serang dan pertahanan mereka. Mikel Arteta dan anak asuhnya masih berpeluang besar mengejar Liverpool jika mampu mempertahankan performa solid mereka. Nottingham Forest, kejutan besar di posisi ketiga. Nottingham Forest menjadi salah satu kejutan terbesar musim ini. Tim yang sempat dianggap sebagai underdog ini kini duduk manis di posisi ketiga dengan 48 poin dari 27 pertandingan. Dengan 14 kemenangan dan 6 kali seri, Forest berhasil mencatatkan selisih gol plus 11. Laga terakhir mereka yang berakhir seri melawan Arsenal menunjukkan bahwa mereka bukanlah tim yang bisa diremehkan. Performa impresif ini membuat Forest menjadi penantang serius di papan atas klasemen. Manchester City, berjuang kembali ke jalur kemenangan. Manchester City, sang juara bertahan, saat ini berada di posisi keempat dengan 47 poin dari 27 pertandingan. Meski sempat mengalami ketidakstabilan performa, The Citizens berhasil bangkit dengan meraih kemenangan penting atas Tottenham dalam laga terakhir. Dengan 14 kemenangan dan 5 kali seri, City masih memiliki peluang untuk naik ke papan atas jika mampu menjaga konsistensi di sisa musim. Chelsea, bangkit kembali dengan kemenangan penting. Chelsea berhasil naik 2 peringkat ke posisi kelima setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Southampton. Dengan 13 kemenangan, 7 kali seri, dan 7 kekalahan, The Blues kini mengoleksi 46 poin dari 27 pertandingan. Selisih gol mereka yang mencapai plus 16 menunjukkan peningkatan signifikan di lini serang dan pertahanan. Kemenangan terakhir ini menjadi modal penting bagi Chelsea, untuk terus bersaing di papan atas dan mengejar tim-tim di atas mereka. Newcastle, tersendat usai dikalahkan Liverpool. Newcastle harus turun 1 peringkat ke posisi ke-6 setelah dikalahkan oleh sang pemuncak klasemen, Liverpool. Dengan 13 kemenangan, 5 kali seri, dan 9 kekalahan, The Magpies mengumpulkan 44 poin sejauh ini. Meski selisih gol mereka masih positif, plus 8, kekalahan dari Liverpool menjadi tamparan keras bagi ambisi mereka untuk terus bersaing di papan atas. Eddie Howe dan anak asuhnya perlu segera bangkit jika ingin kembali ke jalur kemenangan. Bournemouth, tergelincir usai kalah dari Brighton. Bournemouth juga mengalami penurunan 1 peringkat ke posisi ke-7 setelah dikalahkan oleh Brighton dalam laga terakhir. Dengan 12 kemenangan, 7 kali seri, dan 8 kekalahan, The Cherries mengoleksi 43 poin.
Meski selisih gol mereka masih cukup baik, plus 13, kekalahan ini menjadi batu sandungan dalam perjalanan mereka musim ini. Brighton, naik peringkat usai kemenangan tipis. Brighton berhasil naik satu peringkat ke posisi ke-8 setelah mengalahkan Bournemouth dalam laga sengit. Dengan 11 kemenangan, 10 kali seri, dan 6 kekalahan, The Seagulls mengumpulkan 43 poin. Selisih gol mereka yang mencapai plus 5 menunjukkan pertahanan yang cukup solid. Fulham berhasil naik satu peringkat ke posisi ke-9 setelah meraih kemenangan penting atas Wolverhampton Wanderers, Wolves. Dengan 11 kemenangan, 9 kali seri, dan 7 kekalahan, The Cottagers mengumpulkan 42 poin dari 27 pertandingan. Selisih gol mereka yang mencapai plus 4 menunjukkan keseimbangan yang baik antara lini serang dan pertahanan. Aston Villa, tersandung usai kalah dari Crystal Palace. Aston Villa harus turun 2 peringkat ke posisi ke-10 setelah dikalahkan oleh Crystal Palace dalam laga terakhir. Dengan 11 kemenangan, 9 kali seri, dan 8 kekalahan, Villa mengoleksi 42 poin dari 28 pertandingan. Namun, selisih gol mereka yang negatif, minus 5, menjadi catatan buruk yang perlu segera diperbaiki. Brentford, bertahan di posisi ke-11. Brentford tetap bertahan di posisi ke-11 setelah bermain imbang melawan Everton. Dengan 11 kemenangan, 5 kali seri, dan 11 kekalahan, The Bees mengumpulkan 38 poin sejauh ini. Selisih gol mereka yang mencapai plus 5 menunjukkan potensi serangan yang cukup tajam. Namun, Brentford perlu segera menemukan konsistensi jika ingin naik ke papan tengah klasemen. Crystal Palace, bangkit dengan kemenangan penting. Crystal Palace berhasil naik satu peringkat ke posisi ke-12 setelah mengalahkan Aston Villa dalam laga terakhir. Dengan 9 kemenangan, 9 kali seri, dan 9 kekalahan, The Eagles mengoleksi 36 poin dari 27 pertandingan. Selisih gol mereka yang mencapai plus 2 menunjukkan peningkatan performa, terutama di lini pertahanan. Tottenham, tersendat usai dikalahkan Manchester City. Tottenham harus turun satu peringkat ke posisi ke-13 setelah dikalahkan oleh Manchester City dalam laga terakhir. Dengan 10 kemenangan, 3 kali seri, dan 14 kekalahan, The Lily White mengoleksi 33 poin dari 27 pertandingan. Meski selisih gol mereka masih positif, plus 14, kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi ambisi mereka untuk naik ke papan tengah klasemen. Manchester United, bangkit dengan kemenangan penting. Manchester United berhasil naik satu peringkat ke posisi ke-14 setelah meraih kemenangan penting atas Ipswich Town. Dengan 9 kemenangan, 6 kali seri, dan 12 kekalahan, The Red Devils mengumpulkan 33 poin sejauh ini. Meski selisih gol mereka masih negatif, minus 6, kemenangan ini menjadi angin segar bagi Ruben Amorim dan timnya untuk terus menjauhi zona degradasi. West Ham, naik peringkat usai taklukkan Leicester. West Ham juga berhasil naik satu peringkat ke posisi ke-15 setelah mengalahkan Leicester City dalam laga terakhir. Dengan 9 kemenangan, 6 kali seri, dan 12 kekalahan, The Hammers mengoleksi 33 poin dari 27 pertandingan. Meski selisih gol mereka masih negatif, minus 15, kemenangan ini menjadi modal penting bagi West Ham untuk terus bersaing di papan tengah klasemen. Everton, tersendat usai bermain imbang. Everton harus turun satu peringkat ke posisi ke-16 setelah hanya bermain imbang melawan Brentford. Dengan 7 kemenangan, 11 kali seri, dan 9 kekalahan, The Toffees mengumpulkan 32 poin sejauh ini. Selisih gol mereka yang mencapai minus 4 menunjukkan perlunya peningkatan di lini serang dan pertahanan. Everton perlu segera bangkit jika ingin menjauhi zona merah.
Wolves, bertahan di posisi ke-17. Wolverhampton Wanderers, Wolves, tetap bertahan di posisi ke-17 meski harus menelan kekalahan dari Fulham dalam laga terakhir. Dengan 6 kemenangan, 4 kali seri, dan 17 kekalahan, Wolves mengoleksi 22 poin dari 27 pertandingan. Selisih gol mereka yang mencapai -19 menjadi bukti betapa beratnya perjuangan mereka musim ini. Jika tidak segera bangkit, Wolves bisa terancam terlempar ke zona degradasi. Ipswich Town, terperangkap di posisi ke-18. Ipswich Town tetap berada di posisi ke-18 setelah dikalahkan oleh Manchester United dalam laga terakhir. Dengan hanya 3 kemenangan, 8 kali seri, dan 16 kekalahan, The Tractor Boys mengumpulkan 17 poin sejauh ini. Selisih gol mereka yang mencapai -31 menunjukkan betapa sulitnya mereka bersaing di level tertinggi sepak bola Inggris. Ipswich harus segera menemukan momentum positif jika ingin menyelamatkan diri dari degradasi. Leicester City, masih terjebak di posisi ke-19. Leicester City tetap bertahan di posisi ke-19 setelah dikalahkan oleh West Ham dalam laga terakhir. Dengan 4 kemenangan, 5 kali seri, dan 18 kekalahan, The Foxes mengoleksi 17 poin dari 27 pertandingan. Selisih gol mereka yang mencapai -36 menjadi catatan buruk yang perlu segera diperbaiki. Leicester, yang pernah menjadi juara Premier League, kini terancam kembali ke Championship jika tidak segera bangkit. Southampton, posisi terbawah yang suram. Southampton masih bertahan di posisi juru kunci klasemen setelah dikalahkan oleh Chelsea dalam laga terakhir. Dengan hanya 2 kemenangan, 3 kali seri, dan 22 kekalahan, The Saints mengumpulkan 9 poin sejauh ini. Selisih gol mereka yang mencapai -46 menjadi bukti betapa beratnya perjuangan mereka musim ini. Southampton perlu keajaiban jika ingin menyelamatkan diri dari degradasi. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen.